menjalani hari, karena kalau tidak kita jalani dengan bahagia, pastilah hari-hari itu amburadul, prosesnya mepet, tujuannya nggak tercapai, ya. Jadi mau bagaimanapun kita harus bisa meregulasi emosi kita supaya kita bisa belajar, supaya Tuhan meridhoi kita belajar, dan apa yang kita pelajari bisa paham ke diri kita masing-masing. Oke, baiklah. Tadi udah berdoa ya, mau berdoa lagi? Oke, sebelum mulai pembelajaran silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, berarti dan semua ya. Nah, minggu lalu kita udah membahas, terima kasih, silakan diteruskan. Minggu lalu kita udah membahas tentang cuplikan video berikut ya. Ada 2 video yang mahasiswa calon guru tonton. Ini adalah itu yang sangat aku rasakan banget gitu ya. 11 tahun terakhir ini menerapkan gaya hidup zero waste. Aku pernah mencoba menghitung berapa banyak sampah organik yang aku kompos sendiri di rumah. Ternyata rata-rata per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali itu setengah kilo dengan jumlah anggota keluarga di rumah cuma berdua ya, tapi 1 bulan itu 15 kilo dari 2 orang aja. Kebayang warga Bandung itu ada berapa ya, jadi ya memang banyak banget gitu sampah organiknya. Jadi ketika kita mengolah sendiri sisa organik itu di rumah, di skala rumah, tapi di Jepang itu kita susah untuk menemukan misalnya sayuran yang tidak dikemas plastik misalnya. Terus kita juga punya teknologi khusus daun pisang gitu, itu tuh hal yang sangat diapresiasi oleh orang-orang luar, karena di luar tuh nggak ada daun pisang gitu ya, susah gitu, harganya mahal kalaupun ada. Jadi saya kira permasalahan tumpukan sampah itu dipermasalahkan atau disebabkan oleh apa aja? Kurangnya kesadaran masyarakat. Ya, kurangnya kesadaran masyarakat adalah mengolah sampah satu. Yang kedua, apa lagi? Boleh dilihat jimatnya? Lalu apa lagi? Tidak meminimalisir produksi sampah. Iya, tidak meminimalisir produksi sampah, baik sampah organik dan anorganik. Dari narasumber sendiri mengatakan bahwa jumlah di dalam satu rumah tangga ya, jumlah sampah yang paling dominan itu apa sih? Apakah mahasiswa juga merasakan hal yang demikian? Iya kan? Oke, kita membawa wadah sendiri nih pergi belanja. Bawa, misalnya beli bakso, bawa wadah sendiri. Nah, gak habis, lu kenyang, sampah kan? Baksonya jadi sampah. Apa ya? Bisa dibikin. Oke, diperkecil ya. Oke, bekerja dengan misalnya pelarut yang digunakan umumnya itu 250. Lalu kita desain menjadi pelarutnya bisa 100 atau 100 ml ya gitu ya. Oke, satu. Ada lagi? Penggunaan ini pelarut, jadi menggunakan kayak pelarutnya itu yang bisa dipakai berulang-ulang. Oke, bagus. Ya, menggunakan pelarut yang bisa digunakan berulang-ulang kali berarti untuk efek yang ditimbulkan itu tidak berbahaya ya. Oke. Nah, yang disebutkan teman-temannya tadi ada yang tahu nggak? Itu merupakan salah satu prinsip apa? Ya, berarti selain kita mengetahui, kita kan kimia nih, ya kan? Kita nggak hanya membicarakan sampah, malah kita lebih dominan membicarakan tentang limbah karena kita bekerja di laboratorium. Walaupun kita seorang guru, tapi seorang guru pun juga harus mahir praktikumnya, keterampilannya, karena di masing-masing sekolah ada labor kan. Seorang guru nih, calon pendidik juga harus tahu bagaimana sih tindakan preventif untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan. Jadi melalui green chemistry. Green chemistry for sustainability. Sustainability apa? Keberlanjutan. Kenapa Ibu untuk keberlanjutan? Karena limbah lab kimia misalnya. Biasanya mahasiswa itu buang limbah kemana sih?
Dirigen. Ada yang ke dirigen. Dirigen atau dirigen? Dirigen ya. Oke lah. Selain itu, stop. Iya, mantap juga. Wastafel. Dua hal yang berbeda kan? Kalau ini kita buang ke wastafel dulu yang jelek. Kalau ini buang ke wastafel. Apa? Kemana ininya? Alirannya? Kemana? Oke, saluran air. Saluran air. Ke saluran air. Lalu kemana lagi? Sungai atau selokan. Oke, ke solokan dulu lah Bang ya. Solokan. Habis itu kemana lagi? Sungai. Habis itu kemana lagi? Oke, ini first case. Yang kedua, kalau dibuang ke jirigen, terus bagaimana? Ya, diolah, ya kan? Melalui proses pengolahan. Lalu proses pengolahan ini tentu berbasis chemistry ya. Biasanya, tapi tahu nggak sih setelah dari jirigen terus ke proses pengolahan terus kemana lagi? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar atau yang pernah tahu IPAL? Oh enggak. Yang di sekitar tempat sampah itu masuk ke dalam. Biasanya kan kita tahu kayak kisah siapa ya? Korun, tahu nggak kisah Korun? Yang dia sombong terus hartanya dibenamkan sama Allah ke dalam bumi kan? Nah, itu kan karena kesombongan mereka. Tapi kalau yang di Cimahi ini karena apa? Sama kan? Karena tidak bisa mengelola sampah dengan baik. Nah, jadi ledakan yang dihasilkan dari tumpukan sampah itu bisa menenggelamkan 2 desa sekitar. Ada korban tewas sekitar 150-an dan oleh sebab itu pada tanggal 12 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah. Jadi begitu ceritanya. Udah seperti semak-semak mungkin. Nah, hijau. Nah, itulah cara Tuhan mengembalikan apa yang udah dirusak sama manusia. Seimbang lagi. Nah, jadi itu 2005. Sekarang 2000 berapa? 2005. Berapa tahun? 20 tahun. Permasalahannya masih tentang sampah. Kalau yang itu penghapusnya yang enggak ini kan? Sama aja. Wah, serius? Benar? Benar. Kelompok 8 bisa buat ini nggak, alurnya nggak? Kenapa? Oke, kelompok 8
Silakan mengatakan sampah organik menghasilkan gas metan karena panas, kemudian meledak, kemudian terbakar. Kemudian, oke ini spekulasi awalnya ya, ada kutu rokok, hanya dia terbakar. Saya silakan jawab kelompok apa? Kelompok 9. Coba dibuat jawabannya di sini. Coba disebutkan aja silakan. Coba diamati sama jawaban yang udah teman-teman ini ya tulis ya. Silakan Mario. Untuk jawaban dari kelompok kami itu mengalami kasus tadi mesti itu utamanya adalah karena tumpukan sampah yang sudah campur sampah organik yang di TPA menghasilkan gas metana yang sangat mudah dibakar. Jadi meskipun awalnya bisa jadi puntung rokok, yang jadi spekulasi kuat itu menyebutkan bahwa kebakaran besar di TPA Sarimukti itu dipicu oleh ledakan gas metan akibat unsur panas. Oke. Coba bandingkan dengan apa yang teman-teman bikin. Apa yang tidak ada, kata kunci yang tidak ada. Tumpukan sampah. Dapat mengakumulasi di dalam timbunan sampah sehingga juga terkena percikan api atau panas berlebih dapat menyebabkan ledakan yang sama. Apakah ada kata kunci yang berbeda? Apa? Penguraian. Ada lagi? Ada lagi nggak? Penguraian apa tadi? Nah, terima kasih. Mari kita bandingkan. Apakah gas metan ini dihasilkan karena panas? Kita kepanasan menghasilkan gas metan tidak? Tidak kan? Jadi kenapa gas metan ini ada? Karena penguraian dan juga karena pembusukan. Kenapa gas metan itu ada? Bukan karena panas, karena pembusukan sampah organik yang disebabkan oleh gitu step yang kita jelaskan. Nah, ini terjadi karena didukung apa? Apa pendukungnya? Cuaca yang panas. Selain itu apa lagi? Di tumpukan sampah itu ada apa lagi? Apa? Oke, itu kan panas ya, juga panas ya. Selain itu apa lagi? Apa? Lembab. Bagus. Suhu yang lembab itu dia pakai si P ya. Lembab. Nah, karena dia lembab, makanya dia terjadi pembusukan. Lalu gimana? Terjadi penguraian secara artinya ketika ditumpukan sampah itu, sampah nih dalam kan, yang kena cahaya matahari cuma sampai mana? Permukaan kan, kena panas. Dalamnya gimana? Lembab. Nah, makanya apa hasil yang ditimbulkan dari lembab itu? Ada air, ya benar, ada air. Lalu apa lagi? Apa? Tidak benar, bau. Bau ini disebabkan karena adanya jadi kenapa penyebab TPA meledak dan terbakar itu karena, coba ada yang bisa mengemukakan nggak hasil berpikir kita tadi? Ayo jangan tak. Daripada saya tunjuk. Silakan ayo. Ayo. Kalau ditungguin lewat 10.20 nih. Mau? Saya mau. Jangan. Bisa? Ayo, raise hand.
absen sendiri, hafal kan? Ya. Saya lahir pada tanggal 25 Agustus. Siapa 25? Oke. Coba disampaikan. Jadi Di sampah itu kan lembab ya, hanya yang atas bisa diangkat kena matahari. Jadi terjadi pengusukan sampah organiknya itu karena penguraian anaerob. Nah, penguraian anaerob itu juga menghasilkan gas metan yang bisa meledak, gampang meledak karena adanya cuaca panas. ya. Ada yang terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Atau sudah cukup, Pak? Sudah cukup Bu apa yang dia katakan? Cukup. Ya, berarti begitu ya. Memfasilitasi juga ruang untuk mengolah sampah yang bisa didaur ulang. Lalu pemerintah juga bisa menyepakati dan membatasi jumlah litase yang dibuang ke TPA, terus menambah area pembuangan. Lalu di beberapa wilayah dibuat lubang organik dan melarang pembuangan sampah organik ke TPA. Lalu untuk produsennya itu produsen bisa menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, jadi mengurangi bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Ingat ya, sedikit aja beda tuh udah bagus loh. Tandanya apa? Tandanya kita tuh berpikirnya agak merata. Saya nggak percaya. Kalian percaya nggak kalau setiap kita ini, otak-otak kita ini pemikirannya sama? Enggak kan? Beda kan? Ada yang jauh lebih kritis lagi. Ada yang ingin menambahkan nggak? Ayo. Itu adalah hasil pemikiran dan hasil diskusi kelompok 2. Ibu Ya, silakan. mau Pak Hari. menambahkan yang nomor 2. Ya. Nah, produsen juga harus melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75 tahun 2019 terkait pengolahan sampah produsen. Oke, berarti pemerintah bukan hanya kerja sendiri ya, juga bekerja sama dengan Kementerian Pusat. Ya, oke. Ada yang ingin menambahkan? Kelompok apa? Ya. Ada yang mau ditambahkan tidak? Mungkin ini juga jadi produsen atau pemerintah pun harus membuat peta jalur sampahnya, selama baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Iya, benar. Itu dia. Nah, semuanya bikin itu enggak? Ya kan? Ya. Jadi, bagaimana sih peran pemerintah dan peran produsen terhadap permasalahan sampah? Kan sampah ini ada 2. Kita bedah dulu nih, Yang organik dulu. Organik. Bagaimana tahapannya? 1. Tahapan bagaimana peran pemerintah ini buat bisa mengelola sampah organik. Kan tadi apa namanya, maaf? Kan tadi Chelsea bilang, seharusnya pemerintah gimana nih? Sampah organiknya tidak dibuang ke TPA ya? Kemana? Kemana dong harusnya? Nah, diolah kayak pertama. Sebelum pengolahan itu apa sih seharusnya? Oke, bagus. Adanya sosialisasi pemerintah terkait pengolahan dan pengolahan sampah. Nah, itu dari pemerintah. Oke, yang kedua, Memfasilitasi memfasilitasi sampah-sampah Oke, bagus. Setelah disosialisasi, habis itu difasilitasi kan, yang mana bagaimana kan pengolahannya. Lalu yang ketiga bagaimana? Seharusnya sampah organik ini udah nih disosialisasi ke masyarakat juga. Lalu disediakan fasilitas, bukan hanya pengolahan aja, tapi misalnya di masing-masing RT nih buat pengolahan kompos, pengolahan maggot gitu kan, sampah melalui maggot. Nah, terus yang ketiga apa lagi? Kalau nggak semuanya ngerjain gimana? Adanya? Regulasi. Oke, ada regulasi mengenai apa? Mengenai sampah organik ini. Jadi jangan dibuang sembarangan, harus diolah oleh masing-masing. Oke, berarti regulasinya itu mengenai apa? Adanya efek jerah perlu nggak sih? Perlu kan? Kita kan
kan bandel-bandel ya, apalagi masyarakat kita tuh banyak kan. Jadi perlunya ada regulasi mengenai apa tuh namanya kalau efek jerah itu, hukuman lah ya, hukuman. Karena apa? Nanti kita bahas kok. Di Korea Selatan tuh ada tuh, kalau dia buang sampah organiknya itu melebihi berat badannya dia akan denda uang sebesar berat badannya dia itu. Itu di Jepang. Oke, berarti itu sampah organik udah. Sekarang sampah anorganik, bagaimana sampah anorganik? Ayo raise hand, silakan. Saya lahir 25 Agustus. Bulan berapa ya? 28. Oke, silakan. Kalau tadi kan organik udah nih, sekarang anorganik. Kalau anorganik itu dari kitanya dulu harus bisa mengurangi pemakaian anorganiknya. Contohnya Di belakang bisa dengar nggak? Teruskan aja suaranya. kalau anorganik itu harus dari kitanya sendiri dulu. Misalnya kayak kita belanja ke minimarket itu kan itu biasanya ada kantong plastik itu kan. Nah itu tuh kita harus mengurangi juga dengan cara kita bawa kantong plastik dari rumah. Kantong sendiri ya, jangan. Iya, kantong sendiri. Oke, lalu itu kan perannya kita. Kalau peran pemerintah bagaimana? Kalau Peran pemerintah dan peran industri ya. Produsen berarti kan termasuk industri yang bikin produk kan? mungkin bisa juga itu tuh bikin tempatnya itu kalau produsen yang bisa didaur ulang lagi atau yang penguraian itu cepat, nggak kayak plastik yang kan kalau ada tuh biasanya ditemuin kalau plastik itu tahun berapa tapi masih ada gitu sampai sekarang. Oke, berarti peran produsen adalah membuat bahan yang mudah terurai. oke, berarti kemasan yang digunakan adalah biodegradable gitu ya. Oke, kalau peran pemerintahnya bagaimana terkait sampah anorganik? Mungkin bisa disediakan fasilitas-fasilitas untuk mengolah sampah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Mau tidak mau, yang pertama adalah peran pemerintah itu membuat kebijakan atau regulasi, kemudian bekerja sama dengan produsen untuk bisa membuat apa, kemasan biodegradable, terus apa lagi? Menyediakan tempat perlu nggak sih? Oke, kita kan cewek-cewek kan banyak ya perintilan kosmetiknya. Kalau habis buang di mana? Caranya habis buang di mana? Di tempat yang udah Sama juga. Sama kan semuanya kayak gitu juga kan. Paling kalau ada refill beli refill, ya kan? Di merchant, ya kan? Nah, jadi perlunya produsen itu untuk menyediakan fasilitas yang bisa kita drop out sisa kita kan, supaya bisa mereka olah lagi. Menurut kalian itu cara efektif apa tidak? Ada yang jawab? Mau jawab? Efektif apa tidak? Efektif ya? Apa efektif? Saya lahir tahun 1000 itu awalnya angka 1 siapa? Oh, jadi gimana? Kalau menurut saya masih kurang efektif, jadi karena kita juga kurang tahu pas dari sana itu nanti diolahnya kayak gimana gitu, apakah gedungnya tetap jadi bukan gitu, apalagi kan di Indonesia SDM itu masih kurang kurang kesadarannya. Jadi kita kurang tahu keberlanjutan dari sampahnya itu habis kita ngumpulin itu diolahnya kayak gimana atau dibuang kemana. Jadi menurut Adis, semisal nih Adis sebagai pemilik yang punya keraguan, misalnya, amin, gimana solusi Adis terkait itu? Supaya masyarakat juga percaya. Adis aja gak percaya kan sama ini benar nggak sih? Nah, gimana cara Adis bisa memberikan kepercayaan kepada mereka? Sebagai pemilik nih, sebagai produsennya. Mungkin ada transparansi prosesnya. Oke, transparansi. Ada yang ingin menambahkan? Pamungkas? Setuju sama yang Bang Adis? Jadi perlu juga transparansi kepada masyarakat ya. Oke, sampai 1, 2, 3, 4 lagi, 4.
4 udah ya tadi ya? Udah sekalian ke yang 1 ya. 1, 2, 3. Lanjut ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa sampah organik dilarang untuk dibuang di TPA? Tadi kelompok berapa tuh? 2 ya? Kelompok 2 mau ngasih ke kelompok berapa? 4. Oke, silakan kelompok 4 jawab. Mengapa sampah organik itu dilarang untuk dibuang ke TPA? Karena seperti yang diketahui ya, bahwasanya sampah organik itu yang dihasilkan itu proses sampahnya cukup besar, ada 50-60%, yang mana itu sudah bercampur juga dengan sampah-sampah anorganik atau sampah-sampah lainnya yang berkumpul di TPA. Kemudian proses pemilahan dari sampah ini jadinya terhambat. Jadi ini juga bisa menjadi pemicu dan sumber-sumber masalah. Kemudian ada juga dari video itu bahwasanya di Kota Bandung ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya diberikan ke TPA Sarimunti. Oke, bagus, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan nggak? Ada yang ingin menambahkan atau saya berbeda Bu jawabannya? Boleh? Berbeda? Ada yang ingin menambahkan? Melebihi kapasitas. Oke. Yang ketiganya sama. agar beban TPA-nya berkurang dan bisa berubah. Oke, jadi kenapa dilarang sampah organik itu? Karena penguraian tadi. Kenapa sampah organik itu dilarang di TPA? Karena dia berpotensi untuk diolah menghasilkan nilai jual. Anorganik begitu juga apa tidak? Iya kan? Kalau kita difasilitasi pasti akan menghasilkan produk yang bernilai jual. Apa dampaknya? Ekonomi menjadi meningkat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Dava dan Hansa. Lalu ini udah ya, berarti udah langsung dijawab? Belum. Gap antara sampah organik yang dihasilkan masyarakat Kota Bandung terhadap kapasitasnya udah apa belum? Sudah. Sepadan nggak? Sudah sepadan. Dikit apa banyak? Lalu siapa saja yang dilibatkan nih? Ada yang ingin, kelompok 4 ingin ngasih ke siapa? 5. Siapa 5? Oke. Jadi yang dapat dilibatkan dalam meminimalisir sampah organik yaitu pemerintah untuk mengatur regulasi atau tata kelola sampah, mengadakan peraturan sampah apa saja yang bisa dibuang ke TPA, menyediakan fasilitas composting komunal, membangun kerjasama dinas-dinas yang terkait, ketahanan pangan, pertanian, pertamanan dan sebagainya. Partisipasi publik dalam menggunakan fasilitas yang disediakan atau bahkan membuat composting komunal mandiri dengan bahan yang ada. Terus pemerintah dalam teknis regulasi, pembiayaan dan membangun kerjasama atau komunikasi. Lalu partisipasi publik dalam kerjasama dalam pengolahan sampah dan saling mengawasi, yaitu konsumen mendukung pemerintah dan mengurangi sampah organik dan memilah sampah, dan produsen membuat toko refill bahan rumah tangga. Oke, terima kasih. Pemerintah, produsen, lalu siapa lagi? Konsumen. Ada yang ingin menambahkan? Siapa aja sih yang terlibat? Mungkin bisa kita perkecil ya supaya lebih detail. Mulai dari konsumen. Konsumen siapa aja sih? Masyarakat dari mana aja? Lalu? Ya, individu rumah tangga lagi UMKM. Lalu
hotel dan sebagainya. Dan lain-lain. Nah, ini. Kita yang mana? Rumah tangga. Jadi kita terlibat tidak? Punya andil tidak? Jadi bagaimana andilnya? Pamungkas, tolong dijawab. Nama aslinya siapa? Iya, Bintang. Jadi bagaimana peran kita, andil kita? Kan kita nih di bagian rumah tangga nih. Bagaimana peran kita nih? Kan kita terlibat nih. Maksudnya terlibat ya dalam sampah organik. Oh, jadi bagaimana? Menggunakan produk secukupnya sehingga meminimalisir terjadinya pembuangan sampah. Oke, satu. Sampah organik ya. Yang keduanya apa? Menggunakan ketika berbelanja menggunakan bahan-bahan atau tas yang biodegradable. Oke, itu anorganik. Kalau yang kita fokus ke organik. Itu jika bisa mempunyai sampah organik bisa melakukan pengomposan sendiri. Oke, pengomposan sendiri. Lalu yang kedua? Yang ketiga ya berarti. Menurut mahasiswa sekarang kita bisa nggak ngompos di kos? Susah, bisa tapi susah. Jadi bagaimana tindakan kita dulu? Menghabiskan makanan, betul, tidak mubazir. Lalu? Iya, memisahkan sampah organik dengan anorganik. Misalnya nih, makannya bersisa, mau digabungin aja nggak ke sampah anor? Kita udah tahu nih. Enggak kan? Jadi sebaiknya dipisah. Ataupun kalau nggak ada di kos, gua nggak ke kos, ke misalnya nih, kan ada di kampus-kampus itu kan ada nih sampah anor, plastik, mungkin bisa di sana mungkin. Malah lebih baik ya. Oke, lalu produsen siapa aja? Pabrik, industri ya. Lalu oh iya, rumah sakit. Lalu pertanian masuk produsen kah? Kan industri pertanian. Nah inilah ya, berarti terlibat juga. Terus yang terakhir pemerintahnya ada siapa saja? Pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, atau kelurahan ya. Lagi. Jadi semuanya ini, semua aspek atau semua peran yang ada di Indonesia ini terlibat gitu ya. Terlibat. Oke, lanjut ke 5 aspek tata kelola sampah. Kelompok berapa tadi? 5, bisa mau ngasih ke siapa? Kelompok berapa? 6. Silakan yang di tengah jawab. 5 aspek tata kelola sampah. Yang pertama, misalkan sampah sesuai jenisnya, itu ada reuse, recycle, dan pengolahan sampah organik. Oke, ada lagi? Cukup. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Ya. Yang pertama ada regulasi, yaitu kebijakan dan aturan. Yang kedua pembiayaan. Yang ketiga teknis dan operasional atau cara kerja di lapangannya. Yang keempat bentuk kelembagaan, jadi siapa saja yang terlibat dan perannya bagaimana. Lalu yang kelima ada partisipasi atau keterlibatan. Sama semua? Jadi itu ya 5 aspek bagaimana tata kelola sampah. Dan yang nomor ini 2 ini silakan masing-masing kelompok mengemukakannya. Dimulai dari kelompok 9. Berdiri. Saya mau yang baju biru boleh? Makasih ya. Siapa namanya ini yang Makasih Kak Afsa.
tanggapan dari kelompok 9 terkait permasalahan ini. Permasalahan ini akan muncul akibat lemahnya regulasi, minimnya partisipasi produsen dan kesadaran juga masyarakat, serta gap besar kapasitas pengolahan dan timbulan sampah organik. Nah, penanganan darurat dan kolaborasi antar pihak sangat diperlukan agar solusi berkelanjutan bisa tercapai. Lalu kesimpulannya, masalah TPA dan kebakaran bukan semata karena teknis, tetapi juga isu kelembagaan dan partisipasi semua faktor. Solusinya terdapat pada pemilahan, pengolahan, dan penguatan peran produsen dan masyarakat bersama pemerintah. Terus juga perubahan budaya konsumsi dan pengelolaan, serta tanggung jawab produsen sangat penting untuk masa depan pengelolaan sampah di Indonesia. Oke, terima kasih. 8, 7, 9, 8 lagi. 8, ya silakan. Diri. Baik Ibu, izin menyampaikan untuk tanggapan dari kelompok kami sendiri. Itu ada permasalahan sampah ini itu menunjukkan kurangnya sinergi atau hubungan aktif antara pemerintah, masyarakat juga dari produsennya juga. Jadi tata kelola yang buruk itu menyebabkan terganggunya gitu beberapa aspek, bukan hanya dari aspek yang kayak kotor atau pencemaran aja, tapi juga gangguan ekosistem, penyakit juga bisa bawa bencana juga. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari video tersebut itu, pengolahan sampah baik organik maupun non-organik itu memerlukan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah itu harus memperkuat lagi regulasi dan infrastrukturnya. Produsen juga wajib bertanggung jawab terhadap kemasan produk yang dibuat. Lalu masyarakat itu juga harus mulai dari hal-hal kecil seperti memilah atau mengomposkan sampah. Dengan mengintegrasikan 5 aspek tata kelola sampah tadi itu, kita bisa jadi partisipasi yang aktif dalam masalah pengelolaan sampah dan meminimalisir masalah sampah. Oke, terus 8, 7. Silakan. Baik Ibu, izin membacakan tanggapan dari kelompok 7 sendiri. Permasalahan sampah di Indonesia itu menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya akibat kurangnya kesadaran masyarakat, tapi juga lemahnya sistem dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen, dan juga warga. Tumpukan sampah di TPA seperti Sarimukti menjadi simbol dari gaya hidup konsumtif dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan hingga menimbulkan bahaya nyata seperti kebakaran akibat gas metana. Solusinya tidak cukup dengan kampanye buang sampah pada tempatnya, melainkan harus disertai perubahan menyeluruh. Produsen wajib mengurangi kemasan sekali pakai, pemerintah memperkuat sistem daur ulang dan pengelolaan akhir, serta masyarakat lebih bijak dalam konsumsi dan penilaian sampah. Untuk kesimpulannya, masalah sampah di Indonesia, khususnya di TPA Sarimukti, telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Penumpukan sampah tanpa pengelolaan yang memadai menyebabkan timbulnya gas metana yang mudah terbakar dan berpotensi memicu kebakaran besar. Video ini menegaskan bahwa krisis sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau masyarakat, tapi juga produsen yang terus menghasilkan produk sekali pakai. Solusi yang ditawarkan menuntut perubahan sistemik, mulai dari pengurangan sampah di sumber pemilahan dan daur ulang yang efektif, hingga kebijakan yang menekan produksi sampah produk. Oke, terima kasih. Ini 7 ya. 6. Ya, silakan. Ingin menyampaikan tanggapan tentang kedua video tersebut. Kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti karena disebabkan oleh 50-60% sampah organik, memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, yang pertama itu dari pemerintah, produsen, dan konsumen. Hal tersebut menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan sampah di Bandung masih jauh dari kata keberlanjutan. Masalah ini tidak hanya karena penumpukan sampah organik, tetapi juga koordinasi antara pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian akibat kebakaran, tetapi juga pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit.
Kesimpulan dari kedua video tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah pengelolaan sampah di TPA Santi Bandung merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya dari faktor teknis, kebijakan, dan perilaku masyarakat itu sendiri. Secara keseluruhan, kedua video menekankan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau warga sekitar, tetapi juga tanggung jawab kita semua dan memerlukan kolaborasi antara produsen, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan kemajuan pengelolaan sampah dan adanya pendanaan yang memadai serta perubahan regulasi ataupun perilaku masyarakat dapat mencegah permasalahan tersebut. Oke, terus 6 ya. 5 kita dilihat adanya perjanjian, tapi dalam eksekusinya justru lembaga daerah atau kerjasama pemerintah dan publik, dengan memenuhi 5 aspek tata kelola sampah merupakan solusi yang relevan. Meskipun memang terdengar klise, tapi pada akhirnya akar permasalahannya adalah kurang pedulinya pemerintah setempat ditambah tidak adanya kesadaran dari masyarakat terhadap sampah ini. Sebagai seorang mahasiswa tentunya kita bagian dari masyarakat, harapannya dapat membuat inovasi dan solusi yang telah ada maupun yang belum ada menjadi lebih masif lagi. Reduce, reuse, recycle sejauh ini masih menjadi solusi dalam permasalahan sampah, namun perlu lebih masif lagi untuk dilakukan oleh setiap masyarakat. Terus, terima kasih. 3 ya? 4, 3. Ya, silakan. Tanggapan kami terkait video tersebut ya tentu sangat miris dan memprihatinkan karena permasalahan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir dan berbagai kota Bandung menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya banyak sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap, pencemaran lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Kemudian untuk kesimpulannya, penumpukan sampah di TPA dan wilayah Bandung terjadi karena pengelolaan yang belum optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat. Masalah ini berdampak pada kebersihan, kesehatan, dan juga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah yang lebih bijak dan berkelanjutan agar lingkungan Bandung dan sekitarnya tetap terjaga. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Tanggapan kami terkait masalah yang diikuti video ini tentunya sangat miris dan sedih jika melihat kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih kurang aware terhadap permasalahan sampah. Masih banyak orang yang menggunakan plastik sekali pakai yang mana plastik tersebut sangat lama terurai. Tidak hanya itu, masih banyak pula orang yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai yang mana akan berakibat pada tercemarnya ekosistem air. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Kesadaran dalam diri individu harus dibangun agar permasalahan sampah di Indonesia dapat teratasi. Kesimpulan yang kami peroleh dari 2 video tersebut bahwa permasalahan sampah di Indonesia ini bisa dikatakan belum menemukan solusi yang nyata. Banyak masyarakat yang masih tidak peduli terhadap permasalahan sampah di sekitarnya. Program daur ulang sampah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga agaknya masih kurang untuk menuntaskan permasalahan sampah di Indonesia. Permasalahan sampah di Indonesia harus disadari oleh semua orang. Kesadaran dalam diri individu perlu dibangun untuk menuntaskan permasalahan sampah di Indonesia. Oke, terima kasih. The last one, 1. Tanggapan terkait permasalahan video, permasalahan yang diangkat mengenai TPA yang mengendap itu menunjukkan lemahnya sistem pada pengelolaan sampah, baik dari sisi pemilahan di sumber maupun pengawasan di TPA-nya. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat itu dapat memperparah kondisi ini. Selain itu juga koordinasi antara pemerintah dan produsen dalam tanggung jawab terhadap limbah kemasan itu masih kurang optimal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengelolaan sampah itu harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari produsen, pemerintah hingga masyarakat agar peristiwa serupa tidak terulang. Untuk kesimpulan yang kami peroleh dari kedua video tersebut, secara keseluruhan pengelolaan sampah khususnya pada sampah organik itu memerlukan kerjasama lintas pihak.
Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan, produsen harus bertanggung jawab terhadap kemasan produknya, dan masyarakat perlu disiplin memilah serta mengolah sampah dari sumbernya. Sampah organik seharusnya itu tidak dibuang ke TPA karena dapat dimanfaatkan secara menjadi pakan ternak ataupun kompos sehingga dapat mengurangi volume sampah. Terima kasih, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Jadi ternyata sampah ini adalah permasalahan yang sistemik. Kenapa sistemik? Karena apa tadi itu? Tadi saya notice tuh, hampir semua kelompok sebenarnya menjawab itu. Karena apa sistemik? Gimana? Berulang dan dampaknya itu ke aspek apa ini? Ya, berulang dan berdampak kepada sistem lainnya. Nah, itu dia kenapa permasalahan sampah itu adalah sistem. Oke, begitulah sampah itu merugikan kita semua. Oh, terima kasih. Oke, kemasan yang biodegradable atau kemasan yang tidak sekali pakai ya. Kalau udah banyak nih yang dijual di e-commerce, Shopee, TikTok dan lain-lain. Terus ini nih, nah ternyata ada apa tuh namanya ya, organisasi atau kelompok yang sadar lingkungan ya, berinisiatif untuk apa, bersaling silang. Apa ini? Jadi misalnya nih Dava nggak pakai barang, udah nggak pakai lagi nih, udah berapa tahun nggak dipakai, Dava bisa ngasih ke Fahri kalau Fahri membutuhkan. Jadi Fahri nggak perlu beli karena Fahri bisa dapat dari Dava gitu. Sistem ekonomi jalan nggak? Dava dapat kan? Nah, Fahri pun juga nggak mengeluarkan biaya yang lebih kan untuk mendapatkan barang yang dia inginkan. Nah, jadi begitulah sistem itu bekerja ya. Nah, ini yang kedua. Terus ini yang ketiga. Kalian cuci piring pakai apa sih? Iya, pakai sunlight. Ininya ya spons ya. Spons. Saya juga masih pakai spons. Tapi ternyata ada kok yang lebih ramah lingkungan. Nih, pakai lufah apa tuh ya, yang kayak mungkin dari batang pisang itu kan di tengahnya ada, iya, ya serabut kan, serabut kelapa kan orang-orang dulu pakai ya. Terus yang di dalam kulit pisang itu kan ada kayak busa gitu ya. Kan ada ya sebagian oknum, percuma milah-milah sampah nanti ujung-ujungnya juga dicampur oknum. Nggak tahu lah ya, semoga kita enggak ya. Komen, tapi sebenarnya yang dia bilang itu benar. Bumi bisa memulihkan dirinya sendiri semacam zaman dulu. Lalu kita manusia lah yang punah karena nggak tahan sampai iklimnya. Iya kan? Seperti yang Cimahi tadi, bumi memulihkan lagi nggak? Pulih kan, hijau lagi. Tapi yang di dalam udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Terus juga iklim, sadar nggak iklim kita sekarang ini? Iya kan? Setiap selesai sholat zuhur atau sebelum zuhur pasti hujan. Kok di kos saya aja yang hujan? Sebelumnya panas kan, terus beres zuhur gitu, siang sampai sore apa malam hujan, kan? Jadi enggak stabil lagi kan iklim kita. Nah, ya, bumi baru bisa riset dari awal karena bumi nggak sanggup mengikuti gaya hidup kita yang ekstraktif, overconsumption, dan nggak mikirin sampah yang kita buang. Ketika kita tidak melakukan pengoplosan dan pemilahan sampah anorganik, mengubah gaya hidup kita secepatnya. Menurut kamu, kita bisa mulai dari mana ya untuk berubah? Have a mindful day, everyone. Jadi menurut kalian kita bisa mulai dari mana? Ya, bagaimana? Pertama, sadar dulu nggak sih? Sadar. Lalu yang kedua, apakah sadar saja sudah cukup? Aku sadar kok itu sampah deh. Cukup? Apalagi? Aksi. Lalu perlu nggak kita ngajak sesama juga? Nah, itu yang perlu ya. Tapi tadi notice nggak? Dia ngeliatin sampah apa sih? Lalu apa lagi? Produk kosmetik. Iya, produk kosmetik, apa lagi? Farmasi. Ya, diolah di, farmasi ya. Lalu apa lagi? Briket, tahu nggak briket? Yang untuk dibakar gitu. Nah, ini contoh-contoh sampah organik. Kita skip dulu yang pisang ya. Nih. Banyak ya sampah organik. Siapa yang hobi beli makanan tapi nggak suka dihabisin? Siapa? Kalau ada ya teman kalian habisin.
Kalau kamu suapin atau dibawa pulang lebih bagus. Kita skip dulu yang kulit pisang ya, kita jeda dulu, kita lanjut ke sini dulu sebentar. Ini adalah langkah kecil yang berdampak besar. Jadinya organik yang mereka kumpulkan itu bisa mereka kompos. Mereka kompos, masuk nggak pendapatan ke mereka lagi? Jalan kan sistem ekonominya? Ada limbah yang dihasilkan, sampah lain yang dihasilkan, ada yang mencemari lingkungan, mungkin ada dari asapnya mungkin atau dari airnya, gitu kan ya. Tapi apakah dia sudah meminimalisir terbentuknya CH4 atau belum? Sudah, karena mereka sudah mengolah. Terus di Kanada ini gimana Bu? Begini, tuh. Canadian get creative in solving food waste problem. Jadi makanan sisa dari Kanada itu, kita kan misalnya beli makanan nih, udah nggak habis, membusuk, ya kan? Atau misalnya contohnya buah, terus yang kedua beli makanan, misalnya, siapa namanya maaf? Birahi lagi? Misalnya birahi ulang tahun nih, terus dikasih sama teman ulang tahun misalnya. Tapi birahi cuma sendiri di kos, nggak habis, buang nggak? Nah, sebaiknya gimana supaya nggak jadi sampah? Dibagikan ke teman-teman kos. Nah, begitu yang di Kanada itu. Jadi, suatu restoran itu, kalau misalnya restorannya udah, misalnya dia udah masak tapi berlebih, dia langsung share ke masyarakat. Ada tuh kurir yang antarnya. Begitulah mereka bersosialisasi, keren ya. Nah, ini yang South Korea punya selatan kan ya? Nah, itu yang saya katakan tadi, yang kalau dia buang sampah berlebih, dia bayar denda sebesar berat badannya. Otomatis gitu. Karena dia mengeluarkannya dia mengandungnya lewat alat. Nah, kita nggak buruk-buruk amat kok guys. Kita udah ada yang melakukannya, walaupun belum masif informasinya. Nah, ini Plastafalin ini di Bandung loh. Di Bandung. Saya TEDx tahu nggak TEDx? Tahu? Ada yang tahu? Nah, TEDx itu ada di Bandung. Nah, acaranya itu sampah yang dihasilkannya itu kayak makanan, terus minuman, cup-cup itu yang diolah ke siapa? Ke sini. Jadi TEDx Bandung itu dia nggak mengeluarkan sampah yang dia nggak buang ke TPS TPA, tapi dia bekerja sama jasa pengolahan sampah. Terus ini di Bali udah ada yang mengongkos, malah ini yang menyorot siapa nih? Amerika kan? Voice of America, malah berita kita nggak menyorot itu kan ya? Miris. Terus ini juga bank sampah bersih. Oke, gitu guys. Jadi sebelum kita membahas nih kulit pisang tadi itu apakah dia berbahaya banget atau enggak sih? Ada 9 kan ya? Jadi kita akan mahasiswa calon guru sekalian akan bekerja secara berkelompok ya. Jadi satu kelompok itu mungkin bisa digabung jadi 2. Jadi kan tadi awalnya 9, jadi sekarang misalnya jadi 5 atau 4 gitu. Jadi satu kelompok itu ada 6. Kita mulai ya. Sama siapa ya? Kelompok mana gabungnya? 6 gabung di kelompok Oke, 6 gabung ke kelompok 3. Catat. Ketua kelas siapa sih? Maaf. Ketua kelas. Tolong catat ya, 6 gabung sama 3. Lalu gabung dengan 7. Udah bisa batik. 5. Coba pasangannya. 5 dengan 1. 1 5 dengan 1 kalau
dengan iya, satu orang satu. Sembilan dengan 4. 8 siapa? Oke, bentar ya. Bisa di namanya siapa? Bentar. Vira. Ya, sekarang kelompok coba. Ada kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Lalu siapa lagi? Namanya Kansa. Kansa ke kelompok Kansa ke kelompok 4. Terakhir Zara. Zara ada 2 ya berarti. Oke, Zara ke kelompok 1. Ya, ayo silakan duduk ke kelompok. Karena tadi kan kita mulainya agak telat ya, telat 10 menit. Jadi 20, jadi 30 kita selesai ya. Oke, ayo duduk secara berkelompok. Merah. Nah, itu yang akan rekan-rekan Mas bawa capai. Sudah? Bisa mendengar saya terlebih dahulu? Nah, silakan buka halaman 1. Halaman 1. Nah, itu kan ada QR barcode ya. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa seluruhnya akan menjawab soal-soal yang ada di LKM 1 melalui artikel yang ada di QR ini. Melalui artikel yang ada di QR ini. Dan juga tidak terlepas dari hasil diskusi kita tadi. Hasil diskusi kita mengenai video tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, silakan dibaca dulu pendahuluannya itu sebagai maksudnya. Harapannya 2 soal bisa kejawab nggak hari ini? Semoga ya. Oke, silakan berdiskusi bersama. Bisa di-scan barcode-nya untuk ikut artikel. Diskusinya bagaimana? Ya, semuanya.
Berarti sudah dijawab sampai C ya, sisanya D sampai M kan? Ada M ya? Nah, D sampai M itu nanti kita diskusikan ketika Zoom hari Jumat malam pukul 7 sama mahasiswa sekalian. Jadi nanti ketika Zoom silakan pakai lagi LKM-nya, diskusi di sana ya. Oke, 11:05. Oke, jadi sekali ini ya, alhamdulillah sudah alamin, selesai sudah pertemuan pertama ya, pertemuan pertama kita pada hari ini. Sampai jumpa di Zoom hari Jumat pukul 7. Ntar saya kirim linknya ke Rivaldo. Terima kasih mahasiswa sekalian atas keaktifannya selama berdiskusi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di diskusi melalui Zoom. Jangan lupa kirim, saya udah kirim Google Drive ke Rivaldo, nanti Rivaldo kirim ke grupnya. Nah, masing-masing video dan audio yang telah direkam silakan diupload ke Google Drive yang akan dikirim Rivaldo ya. Ada formatnya, jadi formatnya kelompok berapa gitu, misalnya kelompok 1 ada. Saya tunggu hingga pukul sampai maghrib bisa untuk upload ke Google Drive-nya. Iya, nggak apa-apa. Bisa saya tunggu kapan itu kumpulnya? Sudah 359 baik. Sudah 359 ya, novel udah ada di sana. Oke. Alhamdulillah sudah alamin. Syukur kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita. Baiklah, berarti permasalahan sampah itu bukan hanya permasalahan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Satu aja deh. Dua. Saya lahir itu kan 25 Agustus 1900. 9 siapa? 9. 1900. 9 tambah 1, 10. 9 tambah 10 siapa? 10 siapa 10? Absen 10. Lalu untuk pembahasannya sendiri di dalam sampah itu, khususnya di TPA, masih banyak sampah yang bercampur. Di antaranya salah satu kasus di tahun 2005 di Cimahi karena bercampurnya sampah antara anorganik dan organik, yang mana untuk sampah organik sendiri itu ketika dibiarkan akan membusuk menjadi proses biologis dan kimiawi yang salah satunya menghasilkan gas metana. Lalu untuk gas metana sendiri ketika terjadi percikan atau ada api itu bisa langsung meledak atau terjadi kebakaran, yang mana hal itu juga terjadi di Cimahi. Lalu untuk pemilihan sampah sendiri bisa dipilah antara anorganik dan organik. Untuk organik sendiri salah satunya kulit pisang ataupun sayuran yang berasal dari limbah rumah tangga itu bisa kita olah menjadi kompos maupun biogas yang memang bermanfaat, lebih bermanfaat dan juga bisa bernilai
ekonomis ketika kita mampu membuatnya dengan baik, lalu bisa mengemasnya dengan baik dan bisa memasarkannya kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu manfaat dari produk kita sehingga dapat bernilai ekonomis. Begitu juga dengan sampah anorganik sebenarnya bisa juga kita olah dengan baik, bisa menjadi produk kerajinan seperti itu. Oke, sudah? Hal ini bisa menyembuhkan dirinya. Jadi yang paling rugi sebenarnya kita sendiri. Jadi kita harus menjaga alam kita begitu. Bagaimana dampak kimia terhadap ini? Dampak kimia terhadap Peran kimia. Oke. Peran kimia dalam sustainabilitas di alam itu yang pertama tadi adanya penerapan dari konsep green chemistry. Terus Dan bisa diambil nggak kesimpulan dari pembahasan KKN tadi ABC? Yang ABC tadi, jadi yang pertama itu ada yang namanya pengelolaan dari sampahnya sendiri itu bukan hanya dari pemerintah ataupun dari TPA gitu, tapi dari kitanya sendiri. Bagaimana cara kita mengelola sampah kita sendiri agar tidak menumpuk di TPA. Terus dampak dari tumpukan sampah organik ini sangat merugikan bagi alam, dan itu salah satunya itu ada efek rumah kaca, terus pencemaran air, pencemaran lingkungan, dan terus tadi itu pengelolaan limbah itu bisa dilakukan dengan cara Untuk tangan untuk sudah berani mengucapkan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, sampai berjumpa hari Jumat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.